Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Maharani dengan NIM 112410550. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dari program studi manajemen. Yang saya hormati Bapak Jenji Tiasurastomo, SSMMDBA, selaku dosen pengampu mata kuliah media sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah media sosial, tema media sosial privasi kita, pilihan kita. Kali ini saya sangat bersyukur bisa menyampaikan kepada teman-teman untuk membagikan isu yang sangat penting dan relevan, yaitu menjaga privasi di media sosial. Topik ini sangat penting untuk mengingatkan kita berhati-hati. Semakin banyaknya kasus kebocoran data di dunia digital, seperti pencurian data atau penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat berdampak pada keamanan kita. Karena itu, topik ini sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan mudahnya kita bisa berbagi foto, video, lokasi, atau bahkan informasi pribadi lainnya. Tapi, pernahkah kita bertanya, seberapa sering sih kita memeriksa pengaturan privasi akun media sosial kita? Apakah kita yakin semua informasi yang kita unggah itu aman dari penyalahgunaan? Nah, dengan kemudahan informasi sekarang, hal ini membuat kita rentan terhadap berbagai masalah, seperti pencurian identitas atau penipuan. Bahkan dalam CNN Indonesia, menyebutkan bahwa sebanyak 69% kasus kebocoran data di Indonesia pada tahun 2023 terjadi di sektor publik. Media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang komunikasi dan informasi. Namun dilihat bagaimana perkembangan media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal positif sampai ke hal-hal yang maslahat hingga berbuat jahat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin penting untuk menjaga data pribadi kita. Yang pertama, bahaya berbagi informasi pribadi di media sosial. Yang kedua, pentingnya pengaturan privasi akun di media sosial kita. Yang ketiga, langkah-langkah yang mudah untuk menjaga privasi di media sosial. Nah, langsung aja kita ke poin yang pertama, yaitu bahaya berbagi informasi. Di media sosial memang terasa sangat menyenangkan, tetapi tanpa kita sadari, hal ini itu membawa banyak resiko ketika kita memberi informasi, seperti lokasi, nama lengkap, atau rincian keluarga. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah contoh memanfaatkan fitur pengalihan panggilan. Salah satunya adalah contoh modus seperti yang dialami oleh Maya Estianty. Pelaku diduga memanfaatkan fitur ini untuk mengakses perangkat Maya, sehingga menerima semua SMS yang masuk ke ponsel selebritis itu, termasuk kode OTP. Dana yang ada di rekeningnya hingga habis. Penipuan online di Instagram terjadi baru-baru ini. Pada kasus tersebut, seseorang mengalami penipuan secara online karena mengikuti tren tanpa menyadari privasi yang menyebutkan nama, dan di mana pelaku mengaku merupakan teman kecilnya dengan menelpon dan memanggil nama korban, dan pelaku juga meminjam sejumlah uang. Penipuan online di salah satu media sosial yang sering kita gunakan yaitu di Instagram.
Data pribadi yang bocor ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus penipuan online di Indonesia, yaitu oknum mencuri akun mitra pengemudi Gojek atau Grab. Saat menerima pesanan, pelaku pura-pura aplikasi error dan meminta pengguna memberitahu kode OTP yang dikirim lewat SMS ke ponsel. Jika pengguna memberitahu kode tersebut, maka pelaku dapat mengambil alih akun tersebut. Setelah itu, mereka dapat mengurus saldo pada akun yang termasuk rekening yang terpaut. Ada juga oknum yang berpura-pura menjadi pengemudi ojek online dan mengaku aplikasi error. Pelaku meminta calon korban mengirimkan langsung uang untuk membeli makanan ke rekening. Maka dari itu penting bagi kita untuk lebih selektif dalam memberikan informasi pribadi secara daring. Nah, lalu poin yang kedua yaitu pengaturan privasi yang kurang dimanfaatkan. Media sosial telah menyediakan berbagai fitur pengaturan privasi sebanyaknya untuk melindungi penggunanya. Sayangnya, banyak pengguna seperti kita yang tidak menyadari pentingnya fitur ini dan membiarkan akun mereka terbuka untuk publik. Ketika akun dalam mode publik, siapa saja termasuk orang asing dapat melihat unggahan atau informasi pribadi tersebut. Padahal dengan mengaktifkan pengaturan privasi kita dapat membatasi siapa saja yang dapat melihat konten kita, sehingga resiko kebocoran data dapat diminimalkan. Pentingnya untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca ketentuan privasi dan mengatur ulang pengaturan privasi akun kita. Karena langkah kecil ini dapat memberikan perlindungan besar dari ancaman digital. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tips menjaga privasi di media sosial. Untuk menjaga privasi ada beberapa langkah sederhana yang kita bisa lakukan. Yang pertama, gunakan autentifikasi 2 faktor. Untuk setiap akun media sosial kita ini adalah salah satu paling cara efektif untuk mencegah peretasan. Yang kedua, pastikan kita menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Hindari menggunakan informasi pribadi seperti nama atau tanggal lahir dalam kata sandi kita. Ketiga, selalu berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang sering kita menjadi cara pelaku kejahatan untuk mencuri data. Dan ketiga atau yang terakhir, biasanya untuk memeriksa ulang informasi sebelum membagikan. Prinsip sharing sebelum sharing sangat penting untuk melindungi kita dari risiko yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman, privasi adalah hak individu yang harus kita jaga. Nah, tadi kita telah membahas bagaimana risiko berbagi informasi pribadi yang bisa terjadi. Pentingnya memanfaatkan, mengatasi serta langkah sederhana untuk menjaga keamanan di media sosial. Ketiga poin ini sangat penting untuk membantu kita menjadi pengguna media sosial lebih bijak. Nah, dengan ini saya mengajak teman-teman untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Luangkan waktu untuk mengatur privasi akun kita dan berhati-hati saat mengunggah informasi pribadi. Dan ajak keluarga atau teman untuk melakukan hal yang sama. Ayo bersama-sama kita ciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.